Mat tabi'i itu panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Kepada huruf ikhfa hakiki, yang ada barisnya itu huruf hamzah. Dan sudah kami terangkan juga tadi, hukum itu terjadi apabila ada tanwin atau ada nun mati. Maka lihat-lihat huruf di depannya. Ini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping. Huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan dan sedetail-detailnya. Harapan kami agar saudaraku semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga paham ilmu tajwid dengan mudah. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengajinya. Surah Al-Baqarah ayat 104. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Di sini ada huruf ya. Nah, huruf ya. Huruf ya, di atas huruf ya ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, ini pada mulanya dia mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf hamzah, tapi masih di satu kata. Nah, maka namanya menjadi mad jaiz munfasil. Mana huruf hamzahnya? Ini. Nah, ini huruf hamzahnya. Huruf hamzah itu bisa dia ditulis dalam bentuk huruf alif dikasih harokat, itu bisa. Jadi ini huruf hamzahnya. Mad jaiz munfasil panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat, boleh 4 ketukan, boleh juga kira-kira 5 ketukan panjangnya. Ya ayyuhalladzi. Kemudian perhatikan di samping. Coba kita perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i di samping, huruf H ini seharusnya dibaca panjang. Karena di sini ada alif nih, kemudian di atasnya, di belakang daripada huruf alif, hurufnya berbaris ke atas. Nah, kalau kita melihat rumus mad tabi'i di kotak warna merah, H ini dibaca panjang, tapi huruf H di sini tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena berjumpa dengan tanda tasydid di depannya. Nah, jadi H ini pendek, gugur panjangnya karena ada tanda tasydid ini. Ya ayyuhalladzi, pendek. Kemudian perhatikan lagi di samping, di kotak warna hijau. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Apabila di belakang huruf ya yang sukun,
hurufnya posisinya berbaris ke bawah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun apabila dia berbaris ke bawah dibaca panjang. Maka huruf dha ini dibaca panjang karena huruf dzal ini dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Huruf ya sukun pasangannya berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Matobi'i. Ya ayyuhalladzina amanu. Matobi itu panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. A. Nah, perlu diingat di sini ya saudaraku semuanya, karena ini penting untuk kita mudah dalam memahami tanda baca panjang atau tanda mad. Ini ada alif, tapi di atasnya ada tanda bacanya nih, ada harokatnya ya, ada barisnya. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa alif yang memiliki tanda baca atau yang memiliki baris, maka itu bukanlah huruf alif, tapi huruf hamzah. Karena kalau di mushaf Indonesia itu ada huruf hamzah yang ditulis menyerupai huruf alif. Nah, karena huruf hamzah itu dia boleh ditulis dalam menyerupai bentuk huruf alif itu boleh. Nah, seperti ini nih. Itu dia ada riwayatnya masing-masing ya. Jadi boleh. Jadi ulama-ulama di Indonesia itu menulisnya itu bukan sembarangan. Ada ulama yang diikutinya begitu. Ada riwayat yang diikutinya begitu. Jadi ini kalau ada huruf alif seperti ini, ada barisnya, ini huruf hamzah. Ini ada alif, ini ada barisnya, ini huruf hamzah. Nah, karena huruf alif itu dia tidak bisa memiliki baris seperti ini nih. Nah, seperti ini dia tidak bisa memiliki baris nih. Nah, ini huruf alif, dia tidak bisa menerima baris. Maka kalau ada yang ada tanda ada alif, ada barisnya, itu huruf hamzah. Sedangkan yang menyebabkan bacaan itu panjang adalah huruf alif, bukan huruf hamzah ya. Jadi kalau misalkan kami bilang ini ada alif, nah di belakangnya berbaris fathah, alif yang tidak ada barisnya. Kalau ada yang barisnya, kalau alif ada barisnya itu huruf hamzah. Ini ada huruf hamzah kemudian dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ada alif kecil berdiri di atasnya. Lihat di samping tanda panjang di nomor 1 itu ada 1, 2 sampai 4. Perhatikan nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil yang posisinya tepat berada di atas huruf, maka dibaca panjang. Maka A ini dibaca panjang. Ini namanya mad badal, bukan mad tabi'i. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang, itu adalah mad badal. Nah, panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Amanu, amanu. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning di tengah. Di sini ada wasukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Ketika kita membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf nun ini dibaca panjang karena berbaris dhammah, posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah maka dibaca panjang, mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Amanu la, di sini ada lam alif. Karena di sini ada alif, di sini ada huruf lam. Lamnya berbaris ke atas. Perhatikan rumus mad tabi'i di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Nah, jadi ini dibaca panjang huruf la-nya karena di sini ada alif dan huruf la-nya berbaris ke atas. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Lan takunu. Ini dengan ini keterangannya sama dengan ini. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila di belakang huruf wa sukun hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Lu. Nah, ini sama. Ini mad tabi'i, ini juga sama keterangannya, sama dengan ini mad tabi'i juga. Taqulu ra'ina. Ro ini kami lewatkan ya karena ini keterangannya sama dengan ini tadi. Ro
Ini juga mat tabi'i, karena di sini perhatikan lagi rumus mat tabi'i di kotak warna merah. Nah, di kotak warna merah. Di sini ada alif, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke atas. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf ro ini dibaca panjang karena posisinya tepat berada di belakang huruf alif dan dia ro-nya berbaris ke atas. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ra'ina. Nah, juga sama. Ini alif, ini alif. Ini bedanya ini disambung dengan huruf nun. Nah, jadi di sini ada alif, kemudian huruf di belakangnya berbaris ke atas. Nah, maka nah ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Nah, Ra'ina. Mat tabi'i, ini tadi mat tabi'i juga. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ku. Nah, ku di sini. Di sini ada wa sukun, tanda sukun seperti ini, di belakangnya berbaris dhammah. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, ya. Kemudian apabila di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka ku dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Wa qulun zurna. Mat tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Perhatikan di sini. Lu ini dia tidak dibaca panjang ya. Ini karena di depannya ada huruf yang disukunkan, maka lu tidak dibaca panjang. Nah, sama dengan ha ini tadi. Ha ini tidak dibaca panjang karena di sini ada tasdid. Di sini ada tanda sukun. Lu tidak dibaca panjang. Jadi mat tabi'i itu, jadi tanda panjang itu bisa gugur tanda panjangnya apabila di depannya ada huruf yang bertasydid, terus apabila di depannya ada huruf yang sukun. Nah, bisa gugur, tapi tidak semuanya gugur ya. Nah, nanti seperti misalkan waladdallin. Nah, itu di depannya ada tasydidnya tapi dipanjangkan gitu. Tapi pada umumnya begitu. Kalau di depannya ada tanda tasydid, kemudian di depannya ada tanda sukun, itu biasanya gugur tanda panjangnya. Tapi tidak semuanya, karena nanti ada mad-mad tertentu yang tetap dibaca panjang begitu. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf zo. Nah, sebelum itu perhatikan dulu di samping. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf nun yang sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Ada baris 2 di bawah, baris 2 di atas, terus ada dhammah tain. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada nun sukun, ada tanda atau ada tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti ini. Ini huruf nun berjumpa dengan huruf zo. Perhatikan coba di samping. Huruf zo termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Dan ini hukumnya ikhfa hakiki karena nun sukun berjumpa dengan huruf zo. Ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada jenis ikhfa hakiki ausat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Wa qulun zurna. Nah, begitu. Zurna. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Kira-kira 2 ketukan panjangnya, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qulun zurna. Zurna. Nah, seperti itu. Ini ada huruf roh sukun. Di belakang huruf roh sukun ini berbaris dhammah, maka huruf rohnya ini dibaca tebal. Dibaca tabkhim. Zurna, zurna begitu. Lidah kita tuh terangkat ke atas. Zurna begitu. Kemudian di sini ada huruf nun. Kemudian di depan huruf nun ini ada alif. Ini ada alif yang disambung dengan huruf nun. Kemudian huruf nunnya berbaris ke atas. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah.
Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf nun ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf nun, berbaris ke atas dia, maka dibaca panjang. Nah, mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qulu zurna. Wasma'u. Nah, perhatikan di sini supaya tidak bingung. Kalau kita melihat rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah ya, kalau kita melihat itu, seharusnya wa ini dibaca panjang kan? Karena di sini ada alif, huruf wa-nya berbaris ke atas atau berbaris fathah, maka seharusnya huruf wa ini dibaca panjang. Tapi huruf wa di sini dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Kenapa kok dibaca pendek? Karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, maka wa ini gugur, panjangnya itu gugur, tidak jadi panjang dia karena ada huruf wa sukun, ada huruf yang sukun di depannya, ada huruf yang sukun di depannya. Nah, wa ini dia gugur panjangnya karena ada huruf yang sukun di depannya. Mana yang huruf yang sukun nih? Huruf sa ini sukun ini. Jadi dibaca wasma'u. Wa-nya tidak jadi panjang. Wasma'u. Jadi huruf ain ini dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun berbaris dhammah di belakangnya, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wasma'u walilka ka. Perhatikan tanda mat atau tanda panjang di bawah yang 1, 2 sampai 4 itu. Perhatikan lagi di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada alif kecil yang berdiri di atas huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf kaf ini dibaca panjang karena di atas huruf kaf ada alif kecil berdiri di atasnya. Mat tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Walil kafiri. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya sukun. Di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna hijau. Nah, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna hijau. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf ro ini dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Walil kafirina adza. Kemudian huruf ro dibaca tipis karena dia berbaris ke bawah. Kafirina adzabun alim. Adzabun alim. Ain adzabun alim. Jangan sampai salah ya. Adzabun alim. Perhatikan lagi rumus mat tabi'i di kotak warna merah. Di sini apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kemudian di belakang huruf alif apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf dha ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf dha berbaris ke atas karena berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif maka dia dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ini sama nih mat tabi'i juga. Walil kafirina adzabun alim. Nah, tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Tadi sudah kami terangkan kalau ada alif yang ada barisnya itu huruf hamzah. Dan sudah kami terangkan juga tadi hukum itu terjadi apabila ada tanwin atau ada nun mati, maka lihat-lihat huruf di depannya. Ini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping. Huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Jadi ini hukumnya izhar halqi karena tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Izhar dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan.
adzabun alim. Nah, seperti itu. Jangan dibaca adzabun alim, jangan, tapi dibaca adzabun alim. Nah, jelas seperti itu. Tidak ditahan suaranya. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah. Perhatikan rumus matobi'i di kotak warna hijau. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, apabila di belakang huruf ya sukun hurufnya berbaris ke bawah, maka dibaca panjang. Nah, maka huruf lam ini dibaca panjang, alim, dibaca panjang dia, karena dia berbaris ke bawah huruf lamnya dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang dibaca sukun atau berjumpa dengan huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mana huruf yang kita matikan? Huruf mim. Huruf mim ini kita matikan. Kita baca alim. Jangan dibaca alimun, jangan, tapi dibaca alim. Maka namanya menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Kenapa dibaca alim kok tidak dibaca alimun? Perhatikan, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Nah, kita membaca Al-Quran nih, kita berhenti membacanya pada huruf mim. Huruf mim tidak memiliki tanda baca panjang, maka dia disukunkan atau dimatikan. Alim. Nah, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Apabila ada yang masih ngeganjal di dalam hati, masih sedikit bingung, jangan sungkan-sungkan komen saja di bawah. Insyaallah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.